Ibnu Sina, atau dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah tokoh yang luar biasa dalam sejarah. Ia lahir pada tahun 980-an Masehi dekat Bukhara, sekarang Uzbekistan. Ia dianggap sebagai salah satu dokter, astronom, pemikir dan penulis terpenting di zaman keimasan Islam. Kecerdasannya sudah terlihat sejak usia muda. Bayangkan seorang anak laki-laki yang belum remaja, sudah mendalami teks-teks filsafat yang rumit. Itulah Ibnu Sina. Pada usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran dan mendalami filsafat dan logika. Pada usia 16 tahun, minatnya pada ilmu kedokteran mulai berkembang. Ia unggul dalam studinya, bahkan melampaui guru-gurunya. Didorong oleh rasa haus akan ilmu yang tak terpadamkan, Ibnu Sina tidak berhenti pada pendidikan tradisional. Ia melahap buku-buku tentang berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika dan astronomi, hingga musik dan puisi. Belajar sendiri memperluas wawasannya melampaui satu disiplin ilmu. Pada usia 18 tahun, keahlian medis Ibnu Sina sudah terbukti ketika ia berhasil mengobati Nuh ibn Mansur, penguasa Bukhara. Prestasi ini membuatnya mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan, yang semakin memicu semangat intelektualnya. Ia terus belajar dan praktik kedokteran, melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh Persia. Di antara banyak pencapaiannya, magnum opus Ibnu Sina, The Canon of Medicine, berdiri sebagai bukti kejeniusannya. Diselesaikan ketika ia baru berusia 28 tahun, ensiklopedia 5 jilid ini mengkompilasi dan mensistemati pengetahuan medis dari sumber-sumber Yunani, Romawi, India, dan Persia. The Canon of Medicine mencakup segalanya mulai dari anatomi dan fisiologi hingga penyakit dan pengobatannya. Buku ini memperkenalkan konsep-konsep inovatif seperti uji klinis, karantina untuk penyakit menular, dan pentingnya diet dan olahraga. Buku ini bukan hanya kompilasi, melainkan analisis kritis dan sintesis dari pengetahuan yang ada. Bagian 4. Kontribusi revolusioner untuk kedokteran. Kontribusi Ibnu Sina terhadap dunia kedokteran sangatlah revolusioner. Ia menekankan pentingnya observasi dan eksperimen. Ia mengidentifikasi sifat menular dari penyakit-penyakit seperti TBC dan campak. Ia membuat kemajuan signifikan dalam farmakologi, mempelajari efek obat-obatan pada tubuh. Ia juga mengeksplorasi hubungan antara kesehatan mental dan fisik, sebuah konsep yang jauh melampaui zamannya. Deskripsi penyakit dan pengobatannya yang cermat memberikan fondasi bagi praktik medis selama berabad-abad kemudian. Bagian 5. Warisan penyembuhan, dampak abadi Ibnu Sina. Pengaruh Ibnu Sina meluas jauh melampaui perbatasan Persia. Karya-karyanya, terutama The Canon of Medicine, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi teks medis standar di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Gagasannya membentuk perkembangan ilmu kedokteran barat, memengaruhi generasi dokter dan cendekiawan. Di dunia Islam, ia tetap menjadi sosok yang dihormati, ajaran-ajarannya masih dipelajari dan dihargai. Bagian 6. Melampaui The Canon, dokter yang ahli dalam banyak bidang. Meskipun Ibnu Sina paling terkenal karena kontribusinya di bidang kedokteran, kejeniusannya mencakup berbagai disiplin ilmu. Ia banyak menulis tentang filsafat, astronomi, matematika, musik, dan puisi. Ia membuat kontribusi signifikan untuk optik, geologi, dan psikologi. Fakta yang kurang diketahui adalah bahwa Ibnu Sina juga seorang penyair yang terampil. Ia percaya bahwa puisi dapat mengekspresikan ide-ide ilmiah yang kompleks dengan cara yang indah dan mudah diakses. Ia tidak melihat adanya pemisahan antara sains dan seni, memandang pengetahuan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Ibnu Sina, sang pangeran dokter, meninggalkan warisan yang abadi. Karyanya melampaui batas waktu dan budaya, menjembatani timur dan barat. Dedikasinya pada ilmu pengetahuan, rasa hausnya akan pemahaman, dan belas kasihnya kepada umat manusia terus menginspirasi kita hingga saat ini. Ia mengingatkan kita bahwa pengejaran ilmu pengetahuan adalah perjalanan tanpa akhir, perjalanan yang dapat mengarah pada penemuan-penemuan luar biasa dan pemahaman yang lebih kaya tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.